Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi keluarga besar dari Syarifah Abrar Al-Idrus. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarganya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, dibahagiakan dunia akhiratnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap tim Pondok Pesantren Baitul Ilmi, pimpinan Umi Neli Ilmi Kotiah, juga Umi Khadijah BSA, Umi Nana, juga Ibu Badrah Ekawati, Ibu Wali Kota Bima, serta segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis talim, para hubabah, para syarifah, yang semoga semuanya, para ustadzah juga, dan semoga semuanya dicinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilimpahi rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang ada di depan ataupun yang ada di dalam, bahkan yang ada di luar. Semoga semuanya dicinta Allah. Amin. Semoga semuanya disayang Allah. Amin. Semoga semuanya dilapangkan hatinya. Amin. Semoga semuanya disyafaati Rasulullah. Semoga semuanya hidup dalam keadaan salehah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maafkan agar hati kita damai, tema kita pada malam hari ini. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hidup sebagai manusia itu nggak bakalan semuanya suka. Ridwan nas ghayah la tudrak, kata Imam Syafi'i alaihi ridwanallah. Dicintai semua orang, disayangi semua orang, dibaikin sama semua orang adalah cita-cita yang tak akan pernah tercapai. Gak ada satu orang pun yang hidup dalam keadaan semua orang setuju semua sama dia, sepakat semua sama dia, sayang semua sama dia. Gak ada ceritanya. Bahkan manusia sempurna bernama Sayyiduna Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sempurna akhlak beliau, sempurna kepribadian beliau, enggak pernah berbuat jahat sama orang. Segitunya aja ada yang jahat sama beliau. Jadi yang namanya dijahatin orang, yang namanya disakitin orang,
yang namanya dibenci orang dalam hidup kita ini adalah suatu keniscayaan. Pasti kamu hidup di atas muka bumi, pasti ada yang gak seneng sama kamu. Pasti ada yang berbuat salah padamu. Pasti ada yang nyakitin kamu, pasti. Imam Asy-Syafi'i ketika dibilang sama orang, Imam, ada orang yang berbuat jahat padamu, dia ngomongin kamu, ghibahin. Dia berkata hal-hal yang buruk padamu. Imam Syafi'i tersenyum, kemudian menjawab, harus jadi siapa saya sampai semua orang sayang semua sama saya? Harus jadi siapa saya sampai saya berharap semua orang cinta semua sama saya, seneng semua sama saya? Bahkan Sayyidina Hasan meninggal diracun orang. Bahkan Sayyidina Husain meninggal dipenggal kepalanya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditusuk dari belakang. Sayyidina Utsman ibn Affan meninggal dibunuh saat beliau sedang dalam keadaan sholat. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad, kata Imam Syafi'i, manusia mulia, manusia sempurna, manusia agung itu dikatain gila sama orang, dikatain tukang sihir sama orang lain. Maka kalau ada sesuatu yang ada orang berkata buruk tentang saya, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Jadi belajarlah untuk menerima fakta ini. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, benci sama kita, enggak seneng sama kita, sampaikan pada dirimu, berarti saya adalah manusia normal. Betul? Jelas? Kalau ada orang enggak seneng sama kita, sampaikan pada diri kita sendiri, saya berarti normal. Normalnya manusia hidup pasti ada yang gak suka, Bu. Normalnya orang hidup di atas muka bumi ini pasti ada yang gak seneng. Udah normal begitu, udah wajar begitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karenanya saya sampaikan padamu sekali lagi, poin nomor 1, ya, dijahatin orang itu enggak apa-apa, enggak disenengin sama orang itu enggak apa-apa. Ada yang benci sama kita itu enggak apa-apa. Yang penting kita jangan begitu. Yang penting kita jangan jahat sama orang. Yang penting kita jangan nyakitin hati orang. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berbuat salah kepada orang. Karena urusannya bisa sangat berat, apalagi kalau sampai kita bawa dosa tersebut sampai ke negeri akhirat. Saya akan sampaikan kepadamu beberapa poin yang mudah-mudahan menjadikan hatimu lebih lega dalam memberi maaf kepada orang lain. Jadi poin yang pertama tadi adalah wajar ketika ada orang berbuat salah kepada kita.
Adalah wajar ketika ada orang yang gak seneng sama kita. Yang kedua, jangan lupa kita pun juga selama ini pernah berbuat salah kepada orang. Kadang-kadang nih Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kesalahan kita lewat perilaku orang lain kepada kita. Dengerin. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan kama tadin tudan. Sebagaimana kamu berbuat seperti itulah kamu akan dibalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu berbuat baik sama orang, kamu sebenarnya sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. In asatum falaha. Kalau kamu sedang berbuat jahat sama orang lain, kamu juga sedang berbuat jahat kepada dirimu sendiri juga. Sebab semua balasan perbuatan kita hanya akan kembali kepada kita. Maka ketika ada seseorang berbuat salah pada kita, berbuat jahat kepada kita, Bu, bisa jadi itu adalah teguran Allah atas perbuatan kita di masa yang lalu. Kak, ingat-ingat, kok dia fitnah saya ya? Tunggu, jangan-jangan saya juga pernah fitnah orang sebelum ini. Kok dia bohongin saya ya? Jangan-jangan pernah juga nih saya berbuat jahat kepada orang selama ini. Membohongi orang lain selama ini. Kenapa dia mengurangi hak saya? Tunggu, jangan-jangan dulu kamu pun juga pernah mengurangi hak orang lain terhadap dirimu itu. Sebab balasan itu memang seringkali sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan DP-nya dari sejak di dunia sebelum kelak akan dibalas di akhirat nanti. Kadang-kadang kita kalau ada orang bikin salah sama kita, kita bilang, gak apa-apa sih saya maafin, tapi karma itu nyata. Nanti lihat aja, dia juga akan dibalas Allah. Teman-teman saudara sekalian, kalau kamu yakin bahwasanya orang berbuat jahat kepadamu akan dibalas Allah di dunia ini ya, sebelum akhirat, bukankah bisa jadi kejahatan yang orang lain lakukan kepadamu sekarang adalah balasan dari kejahatanmu di masa yang lalu? Bukan begitu? Dia berbuat jahat, maka kamu bilang tar bakal dibalas. Bisa jadi kejahatan yang kamu terima sekarang adalah balasan Allah atas kejahatan kamu di masa yang lalu. Maka introspeksilah. Introspeksilah. Al-mu'min mir'atul mu'min. Kata Nabi Muhammad, orang Islam itu cerminan bagi orang Islam yang lainnya. Kita lihat diri kita dijahatin sama orang lain, itu merupakan cerminan. Oh, saya sepertinya pernah berbuat ini kepada orang lain. Jika kamu tahu bahwa yang kamu terima adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kejahatanmu di masa yang lampau,
Bukankah sebaiknya kamu memberi maaf kepada orang tersebut sebagaimana kamu berharap kejahatanmu di masa yang lalu juga diberi maaf oleh orang yang pernah kamu zalimi tersebut. Dunia ini cuman puter-puter kok, muter-muter aja. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, kadatid dunya takunu darul jaza qabla al-akhirah. Dunia ini sudah hampir merupakan tempat pembalasan sebelum akhirat. Kita berbuat baik sama orang, kita dibaikin sama orang, kita berbuat jahat sama orang, kapan-kapan kitanya yang dijahatin sama orang, terus begitu, puter. Wajar kita dibuat jahat oleh orang lain, betul, wajar. Tapi kadang-kadang ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, itu juga teguran Allah SWT. Bahwa ingat, kamu pun juga pernah berbuat hal yang sama di masa sebelumnya. Maka bertaubatlah, introspeksilah, dan maafkanlah yang berbuat salah kepadamu itu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maafkan agar hatimu damai. Ustazah, saya tuh udah tahu sebenarnya saya dijahatin sama orang, memang sih kadang saya juga kadang berbuat jahat juga sama orang lain, tapi kok ya saya sakit hati ya Ustazah. Saya juga tahu saya dijahatin orang ini juga emang wajar, pasti semua orang juga bakal dijahatin sama orang, tapi kok saya susah mau maafin. Rasanya dendam gitu di dalam hati saya. Apa nih tipsnya? Gimana caranya biar hati saya itu lebih plong maafin kesalahan orang? Biar saya tuh nggak marah terus gitu. Bahkan kadang-kadang kesalahan 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, sampai ada kesalahan orang 50 tahun lalu. Sekarang umurnya udah 70-an tahun, 80 tahunan, masih diinget-inget aja. Kalau ingat masih sakit hati. Yuk nih, kita bahas sambil niat. Mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat. Bisa kita amalkan, bisa jadi obat dalam kehidupan kita. Dan kita juga berharap-harap mudah-mudahan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan cahaya untuk bisa menerangi langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang pertama harus kamu ingat, ini penting banget, berkait dengan keimananmu. Ingat, semua manusia hambanya Allah, dan apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tak dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Ada orang berbuat jahat sama kita, ada orang fitnah kita, ada orang ngatain kita, ada orang marah-marah sama kita. Apapun aja bentuknya, teman-teman sekalian, tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Allah udah bilang, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang terjadi tak akan terjadi tanpa kehendak dari Allah. Sesuatu yang tidak dikehendaki Allah terjadi tak akan terjadi meski siapapun mengusahakannya. Kita tiap habis sholat kita baca, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima
mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, saya faham gak ada yang bisa ngasih kalau engkau menghalangi, gak ada yang bisa menghalangi kalau engkau hendak memberi. Ya Allah, gak ada siapapun yang bisa melakukan apapun tanpa kehendak darimu ya Allah. Tak ada yang bisa menolak apapun yang telah engkau putuskan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita fahami makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada kekuatan mendatangkan kebaikan, tak ada kekuatan menghindarkan kita dari keburukan, melainkan semuanya datangnya dari Allah. Ingat, Allah yang menetapkan. Ingat, Allah yang menetapkan. Ada orang jahat sama kita, itu ketetapan Allah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin semua manusia ini kan makhluknya Allah. Apapun yang terjadi tak dapat terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Tapi ustazah, dia guna-guna saya, dia santet saya, dia sihir saya. Bu, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Gak ada yang bisa memberikan kemudorotan di atas muka bumi ini kecuali datangnya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya datangnya dari Allah. Semua datangnya dari Allah. Tapi kok bisa ustazah Allah ngasih saya kesakitan semacam ini karena perbuatan orang? Bu, itu adalah cara Allah menguji kesabaranmu. Itu adalah cara Allah menguji kesabaranmu. Sebab dunia ini adalah tempatnya ujian. Untuk Allah milih-milih siapa di antara hambanya yang hidup untuk Allah, yang hidup karena Allah, yang hidup di jalan Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Bu, orang mau masuk kuliah yang bagus aja ada ujiannya. Bukan begitu? Ada ujiannya. Kamu pikir mau masuk surga nggak ada ujiannya? Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, dagangan Allah, produk Allah itu mahal. Ketahuilah, dagangan Allah, produk Allah adalah surga. Harus dibeli dengan nilai yang sangat tinggi, hasil menjalani ujian-ujian berat dalam kehidupan. Jadi, yang terjadi semua dengan kehendak Allah. Gak apa-apa. Kamu dijahatin sama orang, gak apa-apa. Ada yang berbuat hal yang keji kepadamu dan kamu jadi korbannya, gak apa-apa. Semua pada kenyataannya datangnya dari Allah. Semua datangnya dari Allah.
Lihatin tuh Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Taif karena berharap orang Taif bisa merangkul beliau, memberikan perlindungan pada beliau, karena beliau dijahatin di kota Mekah. Semakin menjadi-jadi kejahatan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Terutama sesudah kewafatan dua orang yang selama ini melindungi Nabi Muhammad, yaitu istri Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah dan juga paman Nabi Muhammad Abu Talib. Keduanya meninggal di tahun yang sama, tahun ke-10 dari kenabian. Nabi semakin dijahatin. Kemarin-kemarin orang-orang mau berbuat keji kepada Nabi Muhammad, nggak enak sama pamannya. Pamannya adalah teman saya, katanya kaum kafir Quraisy. Nggak enak sama istrinya. Dulu waktu saya lagi susah dibantuin, dikasih utangan, dikasih uang sama istrinya Khadijah. Keduanya meninggal dunia di tahun yang sama. Semakin kejilah orang kaum kafir Quraisy. Nabi pun memutuskan untuk berangkat hijrah pada tahun ke-11 dari kenabian ke Taif bersama dengan anak angkatnya yang semula adalah bekas budak beliau sendiri, Zaid bin Harithah. Berangkat nih berdua ke Taif. Ketemu di rumahnya pemuka Taif, orang paling terpandang di kota Taif, keluarga Abd Yalail namanya. Nabi ketemu sama mereka, mereka pun berkumpul, keluarga pembesar-pembesarnya Taif. Mereka kemudian nanya, ada apa nih Muhammad, kiranya kamu datang ke kota kami ini? Nabi Muhammad kemudian berkata, Inni Rasulullah ilaikum, saya dituruni untuk saya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Nabi bacakan beberapa ayat. Saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat zaman akhir ini. Saya nabinya umat zaman akhir. Dibacakan firman-firman Allah kepada Nabi Muhammad. Mereka pertamanya diem, lama-lama ketawa, lama-lama cekikikan. Bu, menghina, mengejek Nabi Muhammad. Seorang di antara mereka berkata, Muhammad, kamu pikir Tuhan kehabisan stok sampai diutusnya orang kayak kamu ini? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bukan keluarga raja. Ada Tuhan ini di atas muka bumi punya raja-raja Romawi, raja-raja Persia. Kalau Allah mau mengutus seorang nabi, bakal dipilihnya anak raja Persia, anak raja Romawi, bukan anak dari kampung semacam kamu ini Muhammad, yang bahkan udah nggak punya orang tua dari sejak kecil. Kamu aneh-aneh aja Muhammad. Yang satu lagi bilang, ya ampun, saya nggak pernah denger lelucon lebih lucu daripada ini. Aneh bener. Yang satu lagi bilang, Muhammad, sejak saat ini aku putuskan nggak bakalan lagi saya mau lihat muka kamu ataupun denger omongan kamu. Sebab kalau kamu seorang nabi, siapa saya sampai berani-berani lihat mukanya nabi? Siapa saya sampai saya berani-berani ngobrol sama nabi? Kalau kamu bukan seorang nabi, cuman orang ngaku-ngaku aja, nggak sudi saya ngomong sama orang tukang ngaku-ngaku belaka. Nabi menunduk.
sedih hatinya. Nabi Muhammad kemudian keluar bersama dengan Zaid bin Harithah, merasa terusir dari kota Taif yang semula besar harapan Nabi Muhammad untuk mendapatkan suaka dan perlindungan di kota tersebut. Dan Nabi kemudian jalan dengan gontai untuk mau menuju pulang sebenarnya. Orang-orang tadi itu nggak cukup puas rasanya buat nyakitin Nabi. Mereka kemudian manggilin anak-anak kecil yang kebetulan lagi main di dekat situ. Dipanggilnya anak-anak tersebut dan juga budak-budak dipanggil sama mereka. Dikasih semacam uang receh kalau di kita. Kemudian bilang, tuh lemparkan laki-laki itu dengan kerikil. Dia adalah orang gila namanya Muhammad. Nabi pun mulai dilempari dengan batu. Sambil diteriakin, Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Nabi lari tunggang langgang. Zaid bin Harithah cerita, kalau batunya banyak kena arah kanannya Nabi, saya pun berusaha menghalangkan batu tersebut dari arah kanan Nabi. Kalau saya rasa batu-batu tersebut banyak kena samping kiri, saya pun berpindah ke samping kiri. Terus begitu. Tapi anak kecilnya tuh banyak dan mereka tuh sengaja yang dilempari adalah Nabi Muhammad. Sampai membuat batu-batu tersebut, membuat kaki betis Nabi Muhammad berdarah-darah. Betis paling mulia di atas muka bumi. Betis yang pernah sampai di Sidratul Muntaha. Betis yang pernah sampai di surga Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj. Betis yang sampai arsy. Saudariku sekalian yang saya muliakan, manusia paling mulia di sisi Allah tersebut dijahatin sama orang. Diperlakukan keji, diperlakukan buruk oleh orang lain. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad menghadapi mereka. Nabi tentu saja lari, teman-teman. Nabi lari. Sedaya upaya Nabi Muhammad berusaha buat lari. Sampai ketika Nabi Muhammad melihat nih anak-anak jaraknya agak jauh gitu. Nabi pun kemudian berlari dengan sangat kencang. Kemudian sembunyi di balik sebuah tembok. Nabi Muhammad duduk di sana dan aman. Anak-anak kecil, budak-budak itu tak lagi mengejar beliau. Saudara sekalian saya muliakan, Zaid bin Harithah bercerita, aku kemudian melihat Nabi Muhammad menyelonjorkan kakinya, memanjangkan kakinya. Diusapnya, dibersihkannya darah-darah yang ada di kaki beliau yang mulia. Luka-luka tersebut diusapnya dengan kain yang beliau bawa, kain surban beliau. Diusap sama Nabi, bersihkan sama Nabi. Saya tak sampai hati melihatnya. Saya kemudian melihat Nabi Muhammad dengan berpeluh, dengan keringat yang memenuhi tubuh beliau hingga bajunya basah. Nabi mulai mengangkat tangannya. Kata Zaid bin Harithah, saya sampai ngumpet. Saya sampai nyari tempat menjauh dari Nabi Muhammad. Saya takut kalau sampai Nabi Muhammad angkat tangan, kemudian bilang, ya Allah turunkan azab kepada orang Taif. Balaslah kekejian mereka ya Allah. Saya yakin pastilah akan terhimpit warga Taif dan tak ada lagi yang tersisa. Saya takut menjadi salah satu yang diturunkan azab pada saat tersebut karena saya merasa tidak cukup pandai menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Nabi Muhammad sampaikan adalah sesuatu hal yang seharusnya menjadikan kita umatnya faham.
sebagai hamba yang ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, belajar untuk memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Nabi angkat tangan begini katanya, Allahumma ila man takilni, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Nabi Muhammad bilang, Allahumma ila aku nih mau diserahin kemana ya Allah? Karena Nabi Muhammad faham semuanya tak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Nabi faham di mana yang dihadapi semua hambanya Allah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, Engkau akan menyerahkan aku kepada siapa nih ya Allah? Aila aduin, apakah kepada musuh yang kemudian menyerang aku? Apakah kepada yang jauh kemudian justru malah berbuat kekejian padaku? Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Siapa nih yang mau diaduin? Orang-orang Taif yang tadi melempari itu. Habisnya Nabi Muhammad bilang, ya Allah, nih saya kira-kira mau kau serahkan kepada siapa nih Allah? Habis itu Nabi Muhammad bilang, ya Allah, aku mengadu kepadamu. Pasti yang diaduin orang Taif kan? Yang tadi ngejek-ngejek Nabi Muhammad, atau anak-anak dan budak-budak yang tadi melempari Nabi Muhammad dengan batu. Tapi ternyata enggak. Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku, betapa aku yang tidak mampu mencari jalan keluar permasalahan di hidupku. Saya ya Allah yang terlalu lemah. Saya ya Allah yang gak pinter nyari solusi kehidupan saya ya Allah. Saya ya Allah. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi, selagi Engkau tetap cinta padaku, selagi Engkau tidak marah padaku, selagi Engkau tetap sayang padaku, apapun yang terjadi ya Allah, aku tidak peduli. Sebab keridhoanmu adalah puncak cita-citaku. Sebab kasih sayangmu adalah yang selalu aku tuju. Begitu caranya, Kak. Begitu caranya, Dek. Dijahatin sama orang. Ada yang berbuat hal-hal yang tidak baik pada kita. Dibenci sama orang. Nggak apa-apa. Kamu nggak perlu mengadukan mereka kepada Allah. Ya Allah, balaslah dia ya Allah. Allah itu Maha Pengampun. Yang nggak bisa maafin kan kamu. Kenapa kamu melibatkan Allah dalam urusan balas-membalas? Nggak gitu caranya. Kata Allah, aku yang menjadikan hal itu terjadi. Bagaimana mungkin kamu mengadukan aku kepada diriku? Fahami, fahami. Semua yang terjadi
yang gak enak-enak dalam kehidupan kita ini adalah ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita diuji kayak gitu biar kenapa ya Ustazah? Biar gak sombong. Kalau semua orang sayang semua sama kamu, semua orang senang semua sama kamu bisa sombong loh. Dan kalau sombong, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah tentang iblis, dia itu enggan buat sujud, nggak bisa hormat sama orang lain. Dia sombong, maka dia pun kemudian menjadi orang-orang yang kafir. Iblis jadi kafir karena dosa bernama kesombongan. Allah ngelihat kamu, ini kok dikasih ini, dikasih itu, disenengin sama suaminya, dicintai sama keluarganya, mertuanya sayang, iparnya sayang, saudara-saudara semuanya sayang, keluarganya semuanya sayang, tetangga-tetangga semua seneng sama dia, teman-teman semua seneng sama dia. Kok lama-lama dia ngerasa sombong ya? Saya dong. Saya solehah, orang gak punya alasan buat gak seneng sama saya. Saya memang lovable. Saya memang pantasnya disayang. Saya memang pantasnya dicinta. Enggak pantas ada orang berbuat jahat sama saya. Dia gak tahu apa siapa saya. Tahajud saya panjang. Walat kalau benci sama saya. Ibadah saya banyak, doa saya mustajab. Kalau ada yang benci sama saya, kualat, hati-hati. Kan bisa begitu kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala hadirkan di atas muka bumi ini orang-orang yang menjadi cobaan bagimu untuk mengukur kesabaranmu dan agar kamu tidak menjadi seorang wanita yang sombong. Jadi dijahatin orang, ditipu orang, dikata-katain orang, enggak apa-apa. Biar kita enggak jadi sombong. Betul? Setuju? Jadi sekali-kali suami marah-marah, apa-apa. Biar kamu nggak jadi perempuan sombong, nggak apa-apa, apa-apa. Jadi besok-besok kalau suami lagi marah-marah kamu senyum sambil bilang makasih ya Allah. Ini adalah caramu agar menjadikan saya perempuan yang tidak sombong. Setuju? Setuju? Saudariku sekalian saya muliakan. Itu satu. Kamu ingat gak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Kalau enggak dikehendaki Allah terjadi, tidak akan terjadi. Kemudian yang berikutnya, saya kasih tahu Bu. Ada pahala dari setiap kali kita dijahatin sama orang lain. Ada pahalanya. Kamu jangan kira kita di saat ada orang lain berbuat salah tuh kita nggak dapat pahala. Dapat pahalanya. Karenanya satu waktu Sayyidina Hasan Al-Basri, muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dibilangin sama orang. Dibilang, Tuan, Syekh Hasan Al-Basri, tadi di masjid ada orang habis ngata-ngatain dirimu itu. Ada orang yang habis menghina-hina kamu di masjid tadi.
Kamu nggak usah omongin apa kata-kata hinaannya, kata Syekh Hasan Al-Basri. Kamu hanya perlu sampaikan kepada saya di mana rumah orang itu. Dikasih tahu, Jalan Pahlawan, nomor 5, misal. Beliau kemudian pulang. Orangnya sambil mikir aja, tahu rasa tuh orang, habis ngata-ngatain Hasan Al-Basri, sekarang mau disamperin sama Hasan Al-Basri. Pikir orang itu. Tapi yang dipikir sama Hasan Al-Basri enggak gitu. Nih, yang dipikir sama Hasan Al-Basri. Alhamdulillah, ada yang udah transfer pahala sama saya. Beliau pulang ke rumah, nyari hadiah. Ketemu ada kurma. Beliau masukkan kurma ke dalam tempatnya. Kemudian beliau datengin rumah orang itu. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Ya fulan bin fulan. Orang tersebut mau bukain pintu. Nanya dulu. Man, siapa di luar? Ana Hasan Al-Basri. Ini dia yang tadi habis saya kata-katain di masjid. Sekarang datang nih nyamperin saya. Udah ketakutan aja beliau. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, bukakanlah pintunya. Saya hanya ingin berterima kasih padamu. Takut-takut dibuka sama orang tersebut. Hasan Al-Basri dengan senyum lebar. Beliau berkata, saya dengar kamu sudah mengirimkan pahalamu kepada saya. Di masjid tadi, saya dengar kamu telah transfer pahala kepada saya. Saya tadi pulang ke rumah nyari-nyari hadiah untukmu, saya hanya punya ini. Terimalah sebagai balasan kebaikanmu tadi. Telah membicarakan saya di masjid tadi. Kenapa begitu? Karena, Bu, nih, Nabi Muhammad bercerita, diawali dengan pertanyaan kepada para sahabatnya. Araftum manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Yang punya duit tapi punya hutang dan hutangnya lebih banyak daripada uangnya, wahai Rasulullah. Kata Nabi, itu orang bangkrut menurut kalian. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut dalam pandangan Allah? Allah wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi kemudian bercerita, datang seseorang di negeri akhirat nanti dengan pahala kayak gunung. Dari sedekah, sholat sunnah, dari dia hadir majelis, dari baca Quran, dari zikir, dari santunan kepada anak yatim, dari pahala-pahala dia yang sangat banyak, bahkan dari pahala haji dan umrah. Kata Nabi Muhammad, orang ini datang bawa pahala kayak gunung banyaknya. Walakinnahu syatama dzak waqtaba ala dzak wa akhadha min haqqi dzak. Tapi orang ini waktu hidup di dunia, walaupun banyak pahalanya, tapi banyak pula kejahatannya kepada orang lain. Dia pernah ngomongin orang. Dia pernah bohongin orang. Dia pernah nipu orang. Dia pernah ngata-ngatain orang. Dia pernah ngambil haknya orang. Dia pernah marah-marahin orang. Dia pernah ngelabrak orang. Dia pernah nyakitin hati orang. Maka datanglah mereka semuanya berbondong-bondong kepada Allah, menagih kejahatan orang tersebut kepada mereka. Ya Allah, orang itu loh yang punya banyak pahala,
dia pernah ngata-ngatain saya. Yang satu bilang dia pernah menghina saya. Satu lagi bilang dia pernah ngejek saya, ya Allah. Dia pernah bohongin saya. Dia pernah gibahin saya. Dia pernah begini, dia pernah begitu. Allah SWT kemudian bilang, ambil dari pahala yang dia punya. Maka diambillah sesuai dengan kejahatan yang pernah dia lakukan. Diambil sampai habis, masih datang juga orang. Ya Allah, dia pernah jahatin saya, tetangganya. Pernah ngomong, fitnah saya, ya Allah. Sampai orang sekampung gak senang semua sama saya gara-gara dia. Kata Allah, ambil pahalanya. Udah habis ya Allah. Kalau gitu taruh dosa kamu buat dia. Taruh dosa kamu buat dia. Saudaraku sekalian, saat ada orang berbuat jahat kepadamu, dia sebenarnya sedang mengirimkan pahalanya kepadamu. Dapat pahala itu kan bukan ringan. Tahajud ngantuk, puasa lapar. Betul? Sedekah sayang-sayang duitnya. Iya kan? Kalau ada orang yang transferin pahala sama kamu, seneng apa gak seneng? Berarti kalau ada orang yang sedang berbuat jahat kepadamu, dia sebenarnya sedang mentransfer pahalanya kepadamu. Kamu mestinya berterima kasih kepada dia, bukan malah tidak memaafkan dia. Kalau kamu nggak maafin dia, sekarang gantian kamu pun juga berbuat jahat sama dia. Kalau kamu berbuat jahat sama dia, takutnya di akhirat kamu ambil pahalanya, dia pun juga ngambil pahala kamu. Sayang-sayang, daripada begitu lebih baik setiap kali ada orang yang jahat sama kamu, sampaikan aja sama diri kamu, alhamdulillah ada yang secara sukarela transfer pahala. Jelas? Jelas? Kalau ada yang berbuat jahat, maafin apa enggak? Karena kalau kita lihatnya secara nilai balasannya di akhirat, nggak ada kok yang berbuat jahat sama kita. Semuanya hanya sedang lagi ngutang antara dia berbuat kebaikan kepada kita atau dia berbuat jahat kepada kita, lagi ngutang yang nantinya akan kita ambil kelak di hari akhirat nanti sebagai pahala-pahala kita. Insya Allah. Jadi maafin aja. Satu, karena semua yang terjadi tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan seringkali ketika ada yang berbuat jahat kepada kita, adalah cara Allah untuk menguji kita biar kita nggak jadi sombong. Kemudian yang berikutnya, kalau ada orang jahat sama kita, maafin aja. Karena sebenarnya dia nggak lagi berbuat jahat. Dia hanya lagi ngutangin kita. Dia hanya lagi ngambil hutang sama kita, tapi pasti dia akan membalasnya berupa kita akan ambil pahala-pahalanya dia kelak di hari akhirat. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, belajar buat maafin kesalahan orang lain. Para ulama-ulama, orang-orang soleh, para wali-walinya Allah SWT,
kita nggak ada apa-apanya dalam hal dijahatin orang dan dalam hal memberi maaf kepada orang lain. Saya ingat satu cerita tentang gurunya guru saya, ayahandanya guru saya. Namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, alaihi ridwanallah. Ayahanda dari guru saya, Wabah Nur, Wabah Maryam. Saudaraku sekalian, satu hari beliau dakwah, khutbah di masjid di Mekah. Rupa-rupanya ada orang-orang yang memang gak seneng sama beliau dari kelompok sebelah, yang emang udah nungguin, nintar nih, kalau Muhammad Haddar ceramah lagi kita dengerin. Kalau ada yang gak pas nih sama kita, nintar kita bales dah, biar gak berani-berani lagi kayak gitu. Habib Muhammad Al-Haddar menyampaikan ceramah beliau. Indah, bagus, berdasar ayat Quran, berdasar hadis Nabi Muhammad. Tapi kan seperti yang tadi saya sampaikan, seperti apapun kita pasti ada yang gak senang. Begitu Habib Muhammad Al-Haddar keluar dari sholat, keluar dari masjid, habis selesai khutbah, sholat, kemudian beliau keluar dari masjid. Di jalan yang cukup sepi, beliau dikeroyok, dipukulin. Ulama, teman-teman, ulama. Dipukulin sama orang-orang yang gak senang sama beliau ini. Sampai babak belur, memar-memar. Badan beliau merah sini, hitam sini, ungu, pukulin orang. Beliau sampai jatuh. Kemudian beliau, habisnya beliau jatuh itu mereka pada ninggalin beliau. Beliau jalan menuju rumahnya. Awal kali jalan, jahat banget situ orang-orang. Mereka pukulin saya sampai kayak gini. Padahal saya kan gak bikin apa-apa tadi. Saya cuma nyampein ajaran agama Allah. Kenapa kok mereka berbuat jahat kayak begitu? Astagfirullah, tuh orang mengjahat-jahat banget sih. Tapi terus beliau kemudian terbayang-bayang. Bagaimana orang kafir Quraisy memperlakukan Nabi Muhammad. Bagaimana orang Taif memperlakukan Nabi Muhammad. Kemudian beliau pun keingat bahwasanya semua yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Belum lagi nilai pahala kita atas segala kesabaran kita menghadapi orang-orang tersebut. Teman-teman saudaraku sekalian, ketika beliau terbayang-bayang hal itu, beliau kemudian bilang, iya ya, ngapain saya marah? Ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai saya, memiripkan kehidupan saya dengan kehidupannya Nabi Muhammad, memiripkan kehidupan saya dengan dakwahnya para ulama-ulama di atas saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Beliau masuk ke dalam rumah beliau walaupun dengan tertatih. Sambil masuk rumah, hati beliau berkata, saya sudah memaafkan mereka semuanya. Hanya perlu perjalanan kayak setengah jam gitu dari masjid, dari jalan gang tadi itu ke rumah beliau, untuk sampai beliau bisa memaafkan. Teman-teman, kamu masih perlu berapa tahun untuk memaafkan? Hah? Yang udah berapa tahun ini kamu masih terus kesel, kamu masih terus marah?
Ini para ulama-ulama kita nih hanya perlu waktu sekitar setengah jam aja nih. Sampai kemudian dia bisa dengan lega hati menyampaikan, ya Allah, saya sudah memaafkan mereka semua. Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, saya ketika memaafkan mereka semua itu, hati saya rasanya lapang sekali. Hati saya rasanya lapang sekali. Kemudian saya berpikir, alhamdulillah saya tuh udah bisa memaafkan orang dari perjalanan. Dari jalan tadi tuh sampai ke rumah setengah jam aja. Saya udah bisa memaafkan mereka semua. Tiba teleponnya bunyi. Telepon rumah. Dulu tuh masih pakai telepon rumah. Zaman saya kecil juga masih menangin tuh. Telepon itu masih adanya di rumah ya. Nggak di tangan seperti sekarang gitu. Telepon rumah beliau berbunyi. Diangkat sama beliau dari gurunya. Gurunya bilang begini, Muhammad Haddar, kamu kok baru bisa maafin sampai pintu rumah? Segitunya kok kamu bangga? Muhammad Haddar, tahu nggak kamu? Ulama-ulama dulu dipukul ke arah kanan sudah bisa memaafkan sebelum yang kiri juga ikut dipukul kemudian. Jadi ini digampar sebelah kanan, kemudian biasanya kan orang gampar juga sebelah kiri tuh. Nah itu saat gampar sebelah kanan udah bisa maafin sebelum gampar sebelah kirinya. Seharusnya kamu begitu baru boleh bangga. Kalau kamu masih perlu waktu setengah jam untuk bisa memaafkan, seharusnya kamu tidak perlu bangga, wahai Muhammad Haddar. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang bisa memaafkan hanya dalam waktu setengah jam sesudah dipukuli sampai memar. Bagaimana kira-kiranya orang-orang mulia itu? Kalau tahu kamu menyimpan dendam bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, kamu disakitinnya nggak seberapa, tapi tangan kamu menengadah setiap malam. Ya Allah, Engkau tahu betapa sakit hatinya hati saya, Allah. Balaslah dia ya Allah. Seumur hidup saya tidak akan memaafkan dia. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahaya, bahaya. Kamu harus belajar buat memaafkan. Insya tenang. Semua yang orang lain lakukan pada kita itu adalah sebenarnya sedang memberikan pahala-pahala kebaikan kepada kita. Maka seharusnya kita terima pahala yang dikirimkan, kemudian kita belajar untuk memaafkan. Baik, yang ketiga, nih biar kamu gampang maafin. Gini, saudaraku sekalian saya muliakan, kamu kalau nggak mau maafin salahnya orang, ya, itu yang nggak bahagia, yang rusak, yang kotor hatimu sendiri. Saya ulangi, kalau kamu nggak mau maafin salah orang, kamu dendam dalam hati, kamu pelihara, saudaraku sekalian, kamu tidak sedang ngerusak siapapun selain kamu sedang merusak hati kamu sendiri. Ini kenapa ini? Saya lanjutkan boleh? Iya, dengarkan aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa gitu?
Sebab di saat kamu tidak bisa memaafkan kesalahan orang, itu kayak kamu lagi dikirimin kotoran sapi misalnya di depan halaman rumah kamu. Misal nih, kamu masuk rumah, tahu-tahu depan rumah ada kotoran sapi. Kamu kesel nih, siapa sih nih taruh kotoran sapi depan rumah saya nih? Kamu kemudian ambil kotoran sapi tersebut. Kurang ajar nih orang, kirimin saya kotoran sapi. Kemudian kotoran sapi itu kamu taruh di ruang tamu kamu. Kamu taruh lagi di dalam kamar kamu. Kamu taruh lagi di dapur kamu. Kamu taruh lagi di setiap ruangan-ruangan. Bahkan kamu taruh di tas kamu. Yang ada adalah semuanya busuk. Semuanya bau. Semuanya kemudian berpenyakit. Teman-teman saudaraku sekalian, itu yang terjadi ketika ada orang berbuat salah kepadamu dan kamu tidak memaafkan dia, malah kamu bawa terus dalam hari-hari kamu rasa marah kamu tersebut, seolah-olah kamu taruh kemarahan-kemarahan itu di semua tempat-tempat di dalam dirimu itu. Busuk semuanya. Terus mestinya kayak gimana? Kalau kamu tahu ada yang meletakkan kotoran sapi, taruh di halaman belakang. Kemudian lupakan. Saudariku sekalian, dalam waktu beberapa bulan, pohon-pohon tomat, tanaman-tanaman cabai yang asalnya nggak pernah berbuah, menjadi tumbuh buah-buahnya karena subur bekas kotoran sapi. Kalau ada orang berbuat salah sama kamu, taruh di belakang halaman rumah hatimu, kemudian lupakanlah. Suatu saat nanti ia akan menumbuhkan benih-benih kebaikan di dalam hatimu. Tahu-tahu yang asalnya berat tahajud jadi lebih ringan tahajudnya. Tahu-tahu yang asalnya ngomongnya suka kasar jadi lebih lembut ucapannya. Tahu-tahu anak-anak yang asalnya susah dibilangin jadi lebih baik akhlaknya. Tahu-tahu yang asalnya suami kurang sayang, jadi lebih sayang suamimu kepadamu. Kamu gak tahu aja ada yang sedang kamu rusak selain diri kamu sendiri. Gak ada yang sedang kamu hancurkan selain hati kamu sendiri. Sayangilah hatimu, biarkan hatimu damai dengan cara maafkan salah orang. Jelas? Jelas? Baik, saya sampaikan yang terakhir. Saat kamu tidak memaafkan kesalahan orang, kamu sedang bermasalah sama ibadahmu. Ini paling berat menurut saya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ibadah ini kan bukan ringan. Betul nggak? Ibadah ini nggak ringan. Saudaraku sekalian, kamu bangun tahajud malam-malam, rasanya apa? Ngantuk. Kamu puasa nih, puasa sunnah tadi siang ini.
karena hari Asyura. Rasanya kayak gimana? Haus, apalagi? Lapar, apalagi? Lemas. Ibadah tuh kayak gitu, berat. Teman-teman sekalian, kamu mau udah ibadah berat-berat kayak begitu Allah nggak mau terima? Mau ditolak sama Allah Subhanahu wa taala? Enggak dong. Kita berharap ibadah kita diterima sama Allah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala kasih penerimaan dari ibadah kita itu. Dan saudaraku sekalian, kamu harus tahu, selain daripada ibadah yang terangkat kepada Allah, kita juga perlu sama yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini. Dari kebaikan-kebaikannya Allah. Ini kayak hari ini nih, tadi siang tadi nih. Sekarang udah lewat. Udah malam, udah habis nih. Tadi ini hari Asyura namanya. Hari Allah banyak menurunkan ampunan. Hari Allah banyak menurunkan rahmat dan kasih sayang. Hari Allah banyak mengijabah doa. Hari Allah SWT banyak menurunkan cinta kepada hamba-hambanya. Tapi ada orang-orang yang setiap kali turun hal-hal indah dari Allah SWT, dia terhalang. Ada orang-orang setiap kali dia ibadah, ibadahnya tidak terangkat satu jengkal pun dari atas kepalanya. Dia terhalang dari ibadahnya diterima, dan dia terhalang dari turunnya karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia tidak memaafkan kesalahan orang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 kelompok orang, solatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terangkat dari kepalanya, bahkan hanya 1 jengkal pun saja. Nggak keangkat. Boro-boro keterima, keangkat aja enggak. Teman-teman saudaraku sekalian, buat keterima tuh harus keangkat. Keangkat dulu tuh. Kayak WhatsApp kita itu baru bisa diterima sama orangnya kalau udah terkirim. Nah, kalau terkirim aja enggak, gimana mau diterima? Nabi Muhammad menceritakan 3 kelompok orang ini, sholatnya enggak diterima sama Allah. Para ulama mengatakan, demikian pula dengan sedekah, demikian pula dengan dia tahajud, demikian pula dengan dia puasa, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala 3 kelompok orang ini. Siapa itu? Man amma qauman wa hum lahu karihun. Siapapun yang jadi pemimpin suatu masyarakat, sementara masyarakatnya, rakyatnya benci kepada dia. Pemimpin yang zalim. Itu sholatnya enggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, seorang istri yang sedang gak akuran sama suaminya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ada perempuan suaminya lagi marah sama dia, kamu kalau mau sholat minta maaf dulu. Karena sholat kamu nggak diterima sama Allah. Selagi suamimu belum ridha padamu. Ustazah, kalau suami yang kita nggak ridha sama dia, sholatnya diterima apa enggak? Suami yang soleh adalah suami yang baik kepada keluarganya. Itu iya. Tapi istri, ini memang kalau suaminya nggak ridho sama dia, sholatnya nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi jangan sampai nih
Para istri-istri di sini jangan sampai kamu hadir majelis tapi nggak dapat ridho suaminya. Kalau ada di sini istri yang tadi berangkatnya suaminya nggak ridho, boleh balik aja nggak apa-apa. Minta ridho sama suami, bilang saya diomelin Ustazah Halimah, disuruh nyari ridho kamu nih. Atau WhatsApp aja, bilang maafkan saya ya, I love you. Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Kemudian kelompok yang ketiga, ikhwan mutasariman. Dalam riwayat yang lain, alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna. Orang yang di hatinya terdapat dendam, belum bisa memaafkan, belum mau memaafkan kesalahan seseorang satu aja dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang di hatinya naruh dendam, gak bakal saya maafin, saya gak mau maafin dia. Udah berapa lama kamu gak maafin dia? 10 tahun Ustazah. Mohon maaf, 10 tahun sholat kamu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya yang bilang, bukan saya yang bilang, yang bilang Nabi Muhammad. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu kalau ngomong gak pernah berdasar hawa nafsu. Semua yang diucapkan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada orang yang ucapannya lebih benar dari ucapannya Nabi Muhammad. Jadi, walaupun ada teman-teman ngomporin kamu, jangan dimaafin, enak aja. Kalau kamu maafin nanti dia semena-mena. Kalau kamu maafin nanti dia semakin merajalela. Misalnya gitu, kamu gak usah dengerin ucapan orang tersebut, dengerin aja ucapan Nabi Muhammad. Biar sholat kamu diterima Allah, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Insya nggak usah pakai pengecualian, Bu, Kak, Dek. Saya maafin semuanya kecuali dia. Tuh jangan pakai pengecualian. Maafin semuanya. Sebab alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna, itu walaupun kepada satu orang sekalipun. Maafin semuanya. Termasuk juga ketika ijabah doa turun, rahmat turun, kasih sayang Allah turun. Itu kalau turun, kalau kena orang yang di hatinya terdapat dendam, Allah bilang sama malaikatnya, yang itu jangan turunin. Kenapa gitu ya Allah? Ungduru, kata Allah, hatta yasallaha. Tunggu sampai hatinya damai. Tunggu sampai dia mau memaafkan kesalahan hambaku, kesalahan saudaranya yang beriman. Silahkan sesudahnya turunkan ampunan dariku. Teman-teman saudaraku sekalian, sayang-sayang kalau rahmatnya Allah turun, kamu gak dapat hanya karena kebencianmu terhadap seseorang ini. Sayang, kita gak punya kehidupan yang lain selain kehidupan kita yang sekarang.
Kalau semua rahmat Allah yang turun kamu nggak dapet, semua ibadah yang kamu kerjakan ditolak, ibadah mana, bekal mana yang akan kamu bawa untuk saat kamu mati nanti? Daripada membuat dirimu berada dalam keadaan bahaya, daripada membuat nasib akhiratmu menjadi nggak pasti, menjadi mengkhawatirkan, saya sarankan kamu, seberat apapun hatimu, sebesar apapun kesalahan orang lain kepadamu, maafkanlah. Insya apalagi ditambah dengan fakta terakhir ini teman-teman. Yang kamu benci itu, yang kamu kesel itu, yang kamu belum maafkan itu, dia kan umatnya Nabi Muhammad. Betul? Umat Nabi Muhammad bukan dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih tahu. Umat Nabi Muhammad itu disayang sama Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu, kalau dia berbuat salah, Nabi Muhammad yang akan menengadahkan tangan memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Dek, Bu, Kak, kalau ada umat Nabi Muhammad berbuat salah kepadamu, kamu tidak memaafkan dia, nabinya jadi sedih karena nabi punya harapan agar umatnya semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Karenanya, kalau kamu sayang sama Nabi Muhammad, maafkan semua salahnya umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sayang sama semua umatnya. Dan Nabi Muhammad berharap umatnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maafkan. 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 Dan itu bisa jadi merupakan hadiahmu buat Nabi Muhammad. Ini agak dalam, tapi saya minta kamu mendengarkannya teman-teman saudara sekalian. Kalau ada seseorang yang kamu berat buat maafin, tapi kamu tahu bahwa dia juga orang Islam, umatnya Nabi Muhammad. Kamu harus tahu, selagi dia umat Islam dan dia umatnya Nabi Muhammad, Nabi sayang sama dia. Jadi, walaupun kamu berat, cobalah untuk berdoa begini nih. Ya Rasulullah, kamu tawasul. Ya Rasulullah, ada umatmu berbuat salah padaku, berbuat jahat padaku. Saya sakit hati saya karena dia, wahai Rasul. Saya rasanya berat maafin dia. Tapi saya ingat bahwa dia adalah umatmu, wahai Rasulullah. Yang engkau sayang sama dia. Dan engkau pun berharap dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ya Rasulullah, saksikanlah. Saya memaafkan dia karenamu, wahai Rasulullah. Saya memaafkan dia biar engkau senang, wahai Rasulullah. Sebab dia adalah umatmu dan engkau selalu berharap dia mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan maaf dari orang-orang yang telah berbuat salah padanya. Bu,
sayangnya Nabi Muhammad tuh lebih kepada umatnya daripada sayangnya kamu sama anak kamu. Kalau kamu tahu anak kamu habis bikin salah sama orang, habis mukul orang misalnya, bukankah kamu berharap orang yang pernah dipukul sama anak kamu tuh memberi maaf kepada anak kamu? Betul gak? Kamu kan berharap orang tersebut datang padamu terus bilang, saya sebenarnya marah, saya dipukul sama anak kamu, atau anak kamu mukul anak saya, tapi saya ingat bahwa dia adalah anak kamu. Jadi saya maafin aja salah anak kamu tersebut karena saya lihat kamu, dia adalah anak yang kamu sayangi. Demikian pula dengan Nabi Muhammad. Maka siapapun di antaramu yang merasa punya rasa cinta, rasa sayang kepada Nabi Muhammad, maafkan umat Nabi Muhammad yang pernah berbuat salah kepadamu. Jelas? Jelas? Kalau kamu bisa berbuat ini, saya bisa jaminkan kepadamu bahwa akan ada kedekatan lebih antaramu dengan Nabi Muhammad sesudah saat ini. Kalau kamu sebenarnya berat memaafkan seseorang, tapi kamu ingat bahwa dia pun juga umat Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian kamu memaafkan dia karena dia adalah umatnya Nabi Muhammad, kamu bilang, ya Rasulullah, berat sebenarnya saya buat memaafkan dia, tapi bukankah dia adalah umatmu wahai Rasulullah? Saya maafin kesalahan dia wahai Rasul, karena melihat engkau sebagai nabinya dia, dan dia adalah umat yang kau sayangi juga. Ya Rasulullah, saya memaafkan dia karenamu, syafaati saya wahai Rasulullah. Kalau kamu bisa berbuat itu, saya bisa pastikan kamu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cobain hal-hal ini, sehingga insya Allah hatimu jadi lebih damai memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, tak ada kesalahan orang lain terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menjadikan orang-orang berbuat salah kepadamu adalah cara Allah biar kamu tidak sombong. Kemudian ingat bahwa di saat seseorang berbuat jahat padamu, apapun aja bentuknya, ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kejahatan yang orang lain lakukan. Kemudian yang ketiga, ingat, selagi kamu tidak memaafkan kesalahan orang, maka pahalamu, sholatmu, ibadahmu akan sulit untuk diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kamu pun akan terhalang dari segala rahmat, karunia, hidayah, inayah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, ingat jugalah bahwasanya yang berbuat salah padamu itu adalah umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad berharap agar kamu dengan mudah memaafkannya. Maka maafkan dia untuk Nabi Muhammad. Nabi berharap umatnya semuanya selamat di akhirat. Maka jangan jadi orang yang bertentangan cita-citanya dengan Nabi Muhammad. Nabinya berharap umat saya semuanya masuk surga.
Kamunya malah justru berharap, ya Allah balaslah dia, masukkan ke dalam neraka. Ya Allah, ini gimana sih? Kamu nggak sinkron menabi, kamu nggak pas menabi Muhammad. Nabi berharap, ya Allah masukkan umat saya ke dalam surga. Kamu bilang, yang itu jangan ya Allah, dia jahatin saya ya Allah. Lagian ya, saya tuh suka heran sama orang yang suka bilang, saya akan tuntut dia di akhirat. Ini ceritanya kamu jadi panitia akhirat bagaimana nih? Kok bisa yakin-yakin mau nuntut orang di akhirat nih, kamu diminta jadi panitia bagaimana di akhirat? Hah? Bisa-bisanya mau nuntut-nuntut orang di akhirat. Dah maafin aja, biar kita juga nggak dituntut-tuntut sama orang di akhirat. Amin. Biar semua kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Biar kesalahan kita masih sama manusia juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maaf dari semua manusia. Insya Allah. Terakhir yuk kita baca sholawat. Kita akan baca sholawat pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar hati kita semuanya jadi pada lapang. Kita mau minta sama Allah Subhanahu wa taala ini malam Senin. Malam Senin itu malam Allah Subhanahu wa taala banyak mengaruniakan kebaikan-kebaikan pada umat Nabi Muhammad. Malam lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam Senin. Setiap malam Senin jadi malam mulia teman-teman, karena Nabi Muhammad lahirnya di malam Senin. Nah, kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin pagi. Ini kita di malam Senin yang seperti ini, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan harapan semoga Allah melahirkan kebaikan-kebaikan dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati-hati kita. Amin. Melembutkan kerasnya hati kita. Amin. Membersihkan kotornya hati kita. Amin. Menjernihkan keruhnya hati kita. Amin. Mengangkat segala hal-hal yang tidak baik yang ada dalam hati kita. Amin. Menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghilangkan semua dendam, semua permusuhan yang ada di dalam hati kita. Biar hati kita lebih damai. Amin. Biar hati kita lebih bernilai. Biar hati kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup dalam keadaan lebih tenang. Apabila mati nanti kita mati dalam husnul khatimah. Kita akan baca sholawat tibil qulub